Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Masitoh Afifah Nuraini Az-Zahro, biasa dipanggil Afifah. Saya berasal dari program studi Magister Biologi Universitas Diponegoro Semarang. Nomor induk mahasiswa saya 240201194200011. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Immunogenisitas Health Killed Aeromonas hydrophila strain GB01, GPD02, dan GPL05 sebagai kandidat vaksin. Jadi, jurnal ini disusun oleh Mulya, Cynthia Windarti, dan juga Heri Marianto. Nah, ketiganya ini berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi, budidaya ikan air tawar itu sering terkendala oleh suatu penyakit berupa munculnya bercak-bercak merah. Nah, munculnya bercak-bercak merah ini adalah penyakit motil Aeromonas septicemia, atau kependekannya adalah MAS. Nah, MAS ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, yaitu Aeromonas hydrophila. Nah, walaupun penyakit ini menyebabkan infeksi sekunder, tetapi akibatnya bisa fatal, yaitu kematian massal pada ikan-ikan air tawar. Jadi, bakteri Aeromonas hydrophila ini termasuk ke dalam bakteri yang sifatnya adalah patogen oportunistik. Di sini, bakteri ini selalu ada di lingkungan, selalu ada di alam, dan akan menyerang saat sistem imun dari hewan itu lemah, seperti itu. Nah, bakteri ini menyerang berbagai jenis ikan. Di sini disebutkan contoh-contohnya adalah ikan air tawar seperti gurami, patin, nila, lele, baik lele lokal maupun lele dumbo. Lalu di sini sampai katak dan juga udang galah pun juga bisa terserang. Di sini disebutkan bahwa serangan bakteri ini dapat berakibat fatal, misalnya pada ikan lele tingkat kematiannya bisa mencapai 80 bahkan 100%. Jadi, upaya penanggulangan dari MAS itu sendiri, biasanya petani menggunakan obat-obatan berupa antibiotik sintetik. Antibiotik sintetik ini digunakan untuk penanggulangan cepat darurat saat MAS itu menyerang. Nah, tetapi penggunaan antibiotik sintetik ini harus sesuai dosis, sesuai sasaran, dan juga waktunya harus tepat, baru nanti akan menghasilkan hasil yang efektif. Tetapi pemakaiannya yang terus-menerus seperti kita tahu akan menimbulkan beberapa kerugian tidak hanya pada ikan tersebut, tetapi juga bisa menimbulkan resistensi bakteri itu sendiri, dan juga yang lebih fatal adalah bisa mencemari lingkungan dan juga bisa mempengaruhi kita sebagai manusia yang mengkonsumsi ikan-ikan air tawar tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa vaksinasi adalah teknologi yang berwawasan lingkungan. Jadi dia berasal dari makhluk hidup dan juga tepat sasaran. Selain itu, dia juga tidak mencemari lingkungan. Nah, vaksinasi merupakan salah satu cara penanggulangan penyakit MAS yang efektif dan efisien. Di sini karena tingkat perlindungannya itu cukup tinggi. Jadi, ikan air tawar itu akan kebal terhadap bakteri selama kurang lebih 3 bulan. Jadi vaksinasi itu tidak menyebabkan dampak negatif baik pada ikan itu sendiri maupun manusia dan juga lingkungan. Dan vaksinasi itu dapat dilakukan pada ikan-ikan dari mulai ukuran kecil berupa benih sampai ikan yang besar berupa induknya, seperti itu. Nah, oleh karena itu vaksinasi untuk menanggulangi penyakit MAS ini mempunyai prospek yang sangat baik di masa depan. Nah, tetapi keberhasilan suatu vaksin ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini disebutkan faktor itu antara lain kualitas strain bakteri sebagai kandidat vaksin. Lalu ada metode pembuatan vaksin itu sendiri, lalu ada jenis antigen yang digunakan, dan juga dosis vaksin. Selanjutnya ada pemberian booster maupun cara vaksinasi itu sendiri.
Jadi di sini disebutkan bahwa di lapangan penelitian vaksinasi sering terkendala oleh menurunnya kualitas bahan vaksin, menurunnya patogenisitas bakteri penyimpanan, sehingga berdampak pada imunogenisitas dan akan mempengaruhi kualitas vaksin yang digunakan. Nah, jadi perlu upaya untuk mencari, lalu menginventarisir dan juga menggali potensi dari imunogenisitas bahan vaksin, sehingga nanti akan diperoleh vaksin yang berkualitas dan juga imunogenik dalam pengendalian penyakit MAS itu sendiri. Jadi penelitian ini nanti akan mengkaji 3 strain dari bakteri Aeromonas hydrophila, yaitu yang pertama adalah GB01, lalu ada GPD02 dan GPL05 yang dibuat vaksin inaktif dengan metode head killed atau pematian dengan pemanasan. Nah, penelitian ini mengupayakan dampak negatif sekecil mungkin yang akan dihasilkan, dan apabila diperoleh kandidat vaksin dapat diteruskan untuk dijadikan vaksin yang dapat diterapkan pada kalangan petani, sehingga masalah utama dari penyakit MAS ini dapat teratasi. Jadi tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji potensi imunogenisitas head killed Aeromonas hydrophila strain GB01, GPD02 dan GPL05 sebagai kandidat vaksin. Jadi di sini vaksin itu diberikan kepada hewan yang sehat. Kalau di sini berarti diberikan kepada ikan yang sehat supaya mereka itu memiliki kekebalan tubuh. Nah, kalau di sini berarti vaksin dari Aeromonas hydrophila ini akan diberikan kepada ikan sehingga mereka memiliki kekebalan terhadap bakteri Aeromonas hydrophila. Nah, jadi mereka akan kebal dan juga terhindar dari penyakit yang dihasilkan oleh bakteri Aeromonas hydrophila ini sendiri berupa penyakit MAS. Efektivitas vaksinasi salah satunya dapat dilihat dari adanya titer antibodi. Nah, titer antibodi ini kan diproduksi ikan dan terdeteksi selama penelitian ini nanti. Jadi di sini bisa kita lihat pada tabel 1, yaitu titer antibodi ikan lele dumbo setelah divaksinasi dengan vaksin Aeromonas hydrophila strain GB01, GPD02 dan GPL05. Jadi pada tabel 1 menunjukkan bahwa pada minggu ke-0 perlakuan berbeda nyata terhadap titer antibodi ikan lele dumbo. Nah, perbedaan ini diduga bahwa antibodi sudah terbentuk secara ilmiah di kolam tempat ikan tersebut berasal, yang disebabkan dari bawaan induk yang kemudian pernah terpapar bakteri tertentu, atau adanya respon imun alamiah setelah ikan tersebut terpapar oleh patogen di dalam kolam. Selanjutnya kita lihat pada minggu ke-1, yaitu 1 minggu setelah vaksinasi. Nah, di sini terjadi peningkatan titer antibodi pada semua perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan vaksin bakteri Aeromonas hydrophila dapat meningkatkan titer antibodi setelah ikan divaksinasi. Pada strain GB01 rata-ratanya sebesar 2/2,81. Nah, pada strain GPD02 sebesar 2/2,59. Sedangkan pada strain ketiga yaitu strain GPL05 sebesar 2/1,59. Nah, sedangkan pada kontrol sebesar 2/2. Nah, pada minggu kedua bisa kita lihat berarti 1 minggu setelah booster ya, terjadi peningkatan yang signifikan untuk perlakuan yang divaksinasi. Jadi pada strain GB01 meningkat menjadi 2/5,81. Selanjutnya pada strain GPD02 meningkat menjadi 2/6. Nah, yang ketiga pada strain GPL05 meningkat menjadi 2/4,17. Sedangkan pada kontrol juga meningkat
Di sini karena booster memicu peningkatan antibodi. Peningkatan titer antibodi ini terjadi karena ikan uji telah mempunyai memori imunitas. Sehingga dengan lalu beralih kepada minggu ketiga, yaitu 2 minggu setelah booster, perlakuan vaksinasi berbeda nyata terhadap kontrol. Jadi rata-rata titer antibodi perlakuan yang divaksinasi masih meningkat dibandingkan minggu sebelumnya, kecuali kontrol yang mengalami penurunan. Jadi di sini strain GB01 meningkat menjadi 2,6,46. Selanjutnya strain GPD02 meningkat menjadi 2,6,32 dan yang terakhir adalah strain GPL05 meningkat menjadi 2,6. Nah, pada kontrol menurun menjadi 2,2,17. Namun pada minggu keempat atau akhir penelitian terjadi penurunan titer antibodi, tetapi antara perlakuan vaksinasi dan kontrol berbeda nyata. Jadi pada strain GB01 menurun menjadi 2,4,32, lalu strain GPD02 juga menurun menjadi 2,4,59 dan pada strain GPL05 menurun menjadi 2,5. Jadi berdasarkan pada tabel 1 tadi, tabel titer antibodi ikan lele dumbo setelah divaksinasi dengan vaksin Aeromonas hydrophila dengan 3 strain tadi, didapatkan hasil penelitian yang pertama, vaksin dari head killed atau yang dimatikan dengan pemanasan strain GB01, GPD02, dan GPL05 yang diberikan pada lele dumbo mampu meningkatkan respon imun dari tubuh lele dumbo itu sendiri yang ditandai dengan diproduksinya antibodi yang terdeteksi selama penelitian. Jadi di sini mekanisme dari pembentukan antibodi itu sendiri terjadi di dalam limfosit. Jadi nanti ada suatu reaksi terhadap kehadiran bahan asing atau protein asing berupa antigen. Nah, pada jurnal ini tadi berarti ada reaksi terhadap kehadiran dari Aeromonas hydrophila. Nah, kekebalan setelah vaksinasi dengan cara penyuntikan intramuskular akan menghasilkan 2 macam imunitas, yaitu imunitas humoral dan juga imunitas seluler, di mana pada imunitas humoral ini tadi akan menghasilkan suatu antibodi. Jadi, kalau penyuntikan vaksin dengan cara intramuskular ini akan menstimulasi antibodi itu secara perlahan dan juga konstan. Nah, ini dibuktikan dengan hasil penelitian tadi bahwa terjadi peningkatan antibodi dari minggu ke minggu. Jadi ada 2 keuntungan jika menyuntikkan vaksin secara intramuskular. Yang pertama, difusi akan terjadi di dalam tubuh secara konstan, dan yang kedua akan prosesnya itu lebih cepat untuk menstimulasi pembentukan dari antibodi itu sendiri. Jadi pada sistem imunitas seluler itu dihasilkan dari aktivitas limfosit. Nah, itu disebut dengan sel T yang dihasilkan dari kelenjar timus. Sedangkan kalau imunitas humoral itu dihasilkan dari golongan limfosit yang disebutnya adalah sel B yang dihasilkan pada ginjal pada tubuh ikan itu sendiri. Jadi, pemaparan pertama terhadap suatu antigen merangsang sel T untuk memunculkan sel-sel efektor respon kekebalan yang diperantai oleh sel. Nah, nanti sel-sel efektor itu akan berpartisipasi dalam penyingkiran atau pemusnahan dari bahan asing ataupun mikroorganisme yang menyerbu. Setelah itu, sel T dapat memperoleh bantuan juga dari makrofag dalam menghancurkan patogen atau merangsang sel B untuk meningkatkan produksi dari antibodi. Selanjutnya, sel B akan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang membuat dan mengeluarkan antibodi spesifik untuk menstimulasi antigen tertentu.
Setelah itu, limfosit B dapat membentuk sel-sel ingatan atau memory cell jika terjadi infeksi ulang terhadap antigen tersebut. Nah, apabila mendapat pemaparan kedua dengan antigen yang sama, maka produksi antibodi akan lebih cepat dihasilkan dengan jumlah yang lebih besar dan dalam konsentrasi yang lebih tinggi di dalam darah daripada pemaparan pertama. Nah, setelah itu dilakukan uji reaksi silang. Uji reaksi silang adalah uji yang mereaksikan suatu antigen dengan antibodi secara in vitro untuk mengetahui imunogenisitas dari antigen. Nah, di sini untuk mengetahui imunogenisitas antigen dari Aeromonas hydrophila yang kita dapatkan dari beberapa strain yang diberikan pada ikan lele dumbo. Jadi di sini, strain bakteri yang digunakan untuk uji reaksi silang terdiri atas 9 strain, yaitu GPL02, GL01, GJ01, GB01, GPD02, GPL05, GPL03, GK01, dan juga GL02. Nah, 9 strain ini akan berperan sebagai antigen. Selanjutnya, ada 3 strain yang akan berperan sebagai antibodi, yaitu GB01, GPD02, dan GPL05. Jadi di sini pada tabel 2, hasil uji reaksi silang antar strain dari Aeromonas hydrophila bisa kita lihat. Jadi bisa dilihat pada tabel 2, yaitu tabel hasil uji reaksi silang antar strain dari Aeromonas hydrophila. Bisa kita lihat bahwa hasil reaksi silang menunjukkan bahwa antigen GB01, GPD02, dan GPI05 memiliki imunogenisitas yang tinggi dan bereaksi positif dengan dirinya sendiri maupun dengan antigen lain, dengan titer antibodi yang dihasilkan lebih dari 2/5. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga strain tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam melindungi ikan terhadap serangan bakteri Aeromonas hydrophila, sehingga sangat baik untuk dijadikan kandidat vaksin karena tidak hanya mampu bereaksi terhadap antigen yang sama atau satu jenis, tetapi mampu bereaksi dengan antigen dari strain lain. Jadi nanti vaksin yang dihasilkan yang berasal dari strain terpilih tersebut akan lebih mampu untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophila apabila terjadi di alam. Jadi untuk kualitas air sendiri, parameter dari kualitas air antara perlakuan satu dengan perlakuan lain tidak terdapat perbedaan yang signifikan, dan semuanya masih berada pada batas toleransi untuk kehidupan ikan lele dumbo itu sendiri. Di sini suhu air selama penelitian berkisar antara 26,5 sampai 30 derajat Celcius. Nah, ini masih layak bagi kehidupan ikan lele dumbo. Selanjutnya, menurut Bakhtiar tahun 2007, suhu minimum dalam budidaya ikan lele dumbo sekitar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu maksimumnya yaitu 30 derajat Celcius. Nah, suhu ini juga berpengaruh terhadap pembentukan antibodi, di mana suhu yang optimal pembentukan antibodinya juga akan berjalan baik. Selanjutnya, derajat keasaman atau pH air selama penelitian berkisar 6,8 sampai 7,4. Nah, menurut Kordi 2010, kisaran optimal pH adalah 7,5 sampai 8,7. pH air ini untuk semua perlakuan sama selama penelitian. Jadi masih normal untuk kelangsungan hidup dari ikan lele dumbo itu sendiri. Selanjutnya, kadar oksigen terlarut selama penelitian berkisar antara 4,7 sampai 7,2 ppm. Ini masih dalam batas kelayakan hidup untuk ikan dumbo. Menurut Kordi 2010, kandungan oksigen yang baik untuk budidaya perairan adalah 5 sampai 7 ppm.
Jadi, kesimpulan dari penelitian kali ini adalah ketiga strain itu yaitu GB01, GPD02, dan GPL05 ini dapat meningkatkan titer antibodi jika dibandingkan dengan kontrol. Selanjutnya, mereka bertiga juga bereaksi positif saat diuji dengan uji reaksi silang. Jadi di sini saran dari penulis adalah untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan vaksin itu sendiri. Vaksin yang dihasilkan dari bakteri Aeromonas hydrophila dengan metode head yield dengan strain GB01, GPD02, dan juga GPL05 yang untuk mengetahui tingkat imunogenitas dari ikan air tawar lain yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan lele dumbo. Selanjutnya diharapkan juga agar bisa meneliti tingkat keefektifannya untuk mengobati dan juga menanggulangi penyakit MAS yang terjadi di alam. Demikian review jurnal yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.